kayaknya. Halo dokternya harus kelihatan gak sih? Biar cakep. Loh, bentar. Kok Mbak Lula tampak lebih muda hari ini ya? Pakai skincare apa nih? Muda banget kelihatannya. Loh, ngomongin tua, ngomongin muda, gak bahaya tah? Bukan, ini kok kayaknya ada yang tampak lebih muda dari biasanya ini ya. Bukan skincare sih, lebih ke makanan yang bergizi aja. Oh, makanan bergizi. Sorry. Ini siapa ya? Anda siapa ya ini? Oh, oke. Kita belum berkenalan. Bukan Lula tapi Lala. Clara. Oh, Clara. Halo, aku Dika. Clara, Dika. Oh, ini yang baru ya? Iya, yang benar. katanya baru. Aduh. Baru Boleh nggak seperti tiap hari semangat- yang ini aja boleh nggak? Semangat pagi ya. Pagi banget, tapi tadi tampakannya seger banget ya, karena makanan bergizi barusan ya? Makanan bergizi dong. Oh, pasti nggak stunting dong waktu kecil dong? Oh iya dong, stunning dong. Kok stunting? Stunning Shimmering dong. splendid. Oke, dan pas banget ngomongin soal, ini keren banget kita bridgingnya ya, ngomongin soal gizi dan tadi stunning, nggak pasti stunting ya kan? Betul. Kita mau ngomongin stunting hari ini. Wah, menarik nih. Iya. Karena kayak semuanya ya di mana-mana tuh ngomongin soal stunting ini, kayaknya nggak selesai ya. Kita buka dulu. Oke, let's. Monggo silakan, ladies Waduh. first. Wah. Tumben banget ya kayak saya hari ini ya. Nah, di sini kita mau buka dulu ya, Clara Oke, ya. buka apa Monggo. puasa? Bukan dong, kan enggak, lagi enggak. bulan puasa. Iya Nih, juga sih. boleh Oh, dipegang. ini baik. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Dika dan partner baru saya. Clara, di Iya. acara Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Dan hari ini kita mau ngebahas soal stunting ya. Dan kayaknya sudah sering banget nggak sih stunting dibahas? Di mana-mana. Di mana-mana siapa aja, ya nggak sih? Banyak banget di setiap acara-acara seminar, acara-acara kesehatan pasti ngebahas stunting. Kenapa? Pemerintahan swasta, semuanya. semuanya. Udah ngomongin stunting. Kenapa kira-kira ya? Kenapa nggak selesai-selesai ya? Kenapa kira-kira? Kayak beban hidup kita ya. Kayak Iya makanya maksudnya kan padahal yang namanya Indonesia itu kayaknya negara yang kaya bukan sih? Betul. Laut ya, ikan kita kurang banyak apa coba ya Iya, kan? ada. Tanah kita ditumbuhin apapun juga bisa gitu Iya, kan. Taruh segala sesuatu tumbuh dia. Iya, kecuali rasa cinta, mungkin tidak selalu gampang tumbuh. Oke, Aduh, kenapa baik. jadi ngomongin itu? Tapi intinya adalah banyak banget yang namanya anak-anak stunting di Indonesia yang entah kenapa kok ya angkanya susah banget Susah buat banget, nyampe ke bener. target gitu loh. Apa mungkin karena masyarakatnya masih kurang begitu paham tentang apa itu stunting ya kan? Makanya kita mau bikin paham nih. Nah, Ada ayo kasih paham. dua narsum yang keren sekali. Betul Ada siapa, sekali. Clara? Yang pertama kita ada Dr. Novitria Dwinanda SPAK. Dia adalah spesialis anak, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik anak. Yes, dan karena kita mau ngebahas soal dampak stunting terhadap tumbuh kembang anak, Betul. makanya kita perlu juga mengundang tamu kedua nih yang ahli soal tumbuh kembang anak pastinya. Nah. Siapa, Clara? Dr. Pandu Caesaria Lestari, SPAK, spesialis anak, subspesialis neurologi anak. Nah itu dia, jadi harapannya setelah kita ngobrol-ngobrol ini bakal lebih paham nih, Clara. Betul, jadi nggak ada lagi stunting tapi stunning semua ya. Stunning, Asik. shimmering, splendid. Jadi intinya adalah kita pengen nih supaya pemirsa semua lebih paham lagi soal stunting dan bagaimana supaya jangan sampai kena dampaknya. Betul, cara penanganannya, Nah, pencegahannya. betul. Nah mungkin ibu-ibu kan pasti tertarik banget ya, biar tahu ya kan. Pasti banyak yang mau bertanya. Lewat mana, Clara, kalau mau lewat mana? nanya? Instagramnya Halo Dokter TVRI. Pokoknya Betul. chat sebanyak-banyaknya, curhat boleh. Curhat boleh. Asal jangan tentang keuangan. Ah, Bahaya. jangan ngomongin suami juga sih ya, Kak. Kita bingung jawabnya gimana. Betul sekali, karena kita akan menjawab semua pertanyaan yang masuk pada segmen 4 dan 5 Iya, ya. betul Jadi sekali. stay tune tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Asik. Nah, kita pengen Iya. bahas tentang stunting ya. Stunting. Karena harapan kita harusnya jadi stunning dong. Iya, Tapi dan- kenapa stunting ini masih banyak gitu kan? Itu dia. Dan di Indonesia kita pengen banget angka stunting itu turun. Harus. Nah, tapi turun sampai mana? Oh iya. Nah benar. itu dia, adalah sama yang ahli aja yang jawab ya. betul, biar Mari lebih jelas kita ya. sambut Dr. Novitria Dwinanda, spesialis anak, konsultan, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik anak. Panjang sekali gelarnya. Waduh, halo dokter. Halo Memang Dr. berbeza Novi. ya, dokternya sangat Udah sering stunning. sekali Novi main kemari ya. Monggo Dr. Novi silakan dulu. Ya, terima kasih. Dr. Novi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan apa sekarang sibuknya? Ya, seperti biasa pelayanan di rumah sakit, kemudian melakukan
survei ke lapangan, Oh, ke lapangan bimbingan kepada seluruh puskesmas atau rumah sakit sekitar. Oh, aku pikir lapangan bola gitu bukan. Nggak main. Itu kerjaan saya. Iya, makanya Itu kerjaan berbeda. saya. Nanti Iya, diambil lagi lapaknya. Oh, jangan. Ke lapangan ini bener. Dok, Ngapain? kalau bicara ngomong dari segi stunting, tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar nih. Kan angkanya kayaknya nggak nyampe-nyampe target. Kita kan punya target, Dok ya? Iya. Sebenarnya gambaran sekarang gimana sih, Dok, tentang stunting di Indonesia? Iya. Kalau dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2018, kemarin kan kita melakukan survei SSGI tahun 2022. Apa tuh, Dok, SSGI? Survei kesehatan nasional gitu ya. Nah, memang terdapat penurunan. Oh, turun, tapi ya, turun. betul. Terdapat penurunan, tetapi Cuma, tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama, yang kedua adalah belum mencapai target WHO di itu mana di bawah 20%. Kita berapa, Dok? seharusnya. Masih sekitar 20% ke atas. Waduh, masih ada oke. PR banget ya. Masih belum nyampe berarti ya Belum. targetnya. Ya. Tapi tidak merata itu karena apa ya? Nah, Kayak itu. penasaran Itu nggak dia, sih? itu dia, Dok. Kenapa tidak merata, Dok? Ya, tidak merata banyak sebabnya kan, penyebabnya. Jadi satu bisa karena pengetahuan. Pengetahuan mengenai seharusnya bagaimana sih memberikan nutrisi pada anak, bagaimana dari dia ASI, bagaimana dia apabila dapat susu tambahan, bagaimana dengan MPASI yang benar dan tepat itu bagaimana. Oke. Lalu kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu dan puskesmas secara berkala untuk melakukan penimbangan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dengan cara yang tepat. Ya kan? Artinya harus lepas baju, harus dalam kondisi telanjang, baju minimalis seperti itu. Dan kemudian masalah tentang rujukan. Ya kan, Rujukan apa tuh? rujukan. Jadi apabila menemukan anak-anak Kasus. dengan berat badan yang kurang, bagaimana yang harus kita lakukan dari tingkat puskesmas ke akhirnya ke RSUD dan seterusnya. Oke. Jadi rujukan bertahap untuk akhirnya dapat ditangani secara lengkap. Oke, Dok, mungkin biar lebih jelas Klar ya. Kita lihat, dokter ada slide mungkin yang pengen Boleh, di-share. boleh, Nah, boleh. biar lebih jelas gitu Betul. gambaran stuntingnya. Monggo, Dokter Novi silakan. Iya, terima kasih. Dengan senang hati, Dok. Oke, hari ini kita akan mendiskusikan adalah dampak stunting. Tapi tentu saja kita awali dulu apa itu stunting, ya kan? Harus dibedakan stunting dengan short stature. Oke, jadi apabila nutrisi yang tidak adekuat diawali dengan kalori yang tidak cukup, protein yang tidak cukup, dan mikronutrien yang tidak cukup, itu akan berdampak pada pertumbuhan anak. Oke. Oke. Tidak ada namanya stunting tiba-tiba. Tiba-tiba anak Mendadak saya stunting. Oh. Karena itu ada perjalanannya. Selalu diawali dengan gagal tumbuh. Berat badan masih naik, tapi nggak cukup. Oh, tapi berarti artinya nggak stuck ya, tapi naik, cuman Naik, tapi nggak cukup. Karena ada berat badan minimal yang harus dicapai setiap anak per bulannya. Tergantung dari usianya. makin anaknya tua, Makin kecil kenaikannya, Oke. ya. Misalkan kenaikan anak 2 bulan ke 3 bulan, berat badan minimal 750 gram. Oh, dia naik tapi cuma 500. Oh, kurang 250. Ya, kita tidak aware pada saat itu. Tenaga kesehatan, penimbangan tidak aware, akhirnya dianggap tidak ada apa-apa. Kan naik juga lah gitu. Iya, akhirnya. lalu hanya ya sudah Bu, datang lagi untuk menimbang. Tidak dilakukan intervensi, tidak ditanya kondisinya. Oke. Akhirnya bila itu berkelanjutan, dia akan jatuh kepada berat badan kurang. Berarti untuk mengetahui ini kita harus plotting ya, plotting di buku KIA. Buku ya. yang suka dibawa-bawa ke posyandu Yang itu kan? warnanya pink. Warnanya Ya, warnanya pink. pink. Iya. Ada kok, saya ada. Oh, ada, masih ada ya. Dulu banget ya. ada. Nah, jadi kalau nggak diplotting, kalau nggak dititikin, biar mana bisa tahu kalau berat badannya kurang. Iya. Ya, jadi sekarang semua tingkat vaskes kesehatan dari posyandu, puskesmas, rumah sakit harus mau menitiki. Nah, kemudian kita nggak aware, jatuhlah dia pada gizi kurang dan gizi buruk. Apa beda, Dok, antara kurang sama buruk? Ya, jadi kalau berdasarkan kurva WHO, berat badan berdasarkan tinggi badan, kalau gizi kurang adalah di antara min 2 sampai min 3 SD. Nah, kalau gizi buruk terletaknya di bawah dari min 3 SD. Oh. Jadi jauh lebih rendah dibandingkan itu. Nah, kemudian akhirnya jatuhlah pada stunting. Stunting itu adalah yang menggunakan kurva panjang badan berdasarkan usia.
Nah, yang ditakutkan bukan stuntingnya, bukan pendeknya, tetapi yang ditakutkan adalah pertumbuhan otaknya yang menjadi tidak maksimal. Seperti itu. Nah, Dokter sebelumnya berarti jelas ya di sini ya, karena banyak itu orang berpikir bahwa stunting itu gizi buruk. Nah, itu yang akhirnya bisa dikelirkan oleh dokter ya, bahwa itu hal yang berbeda. betul, karena anak stunting bisa dalam kondisi gizi baik. Kok bisa dok? Nah, Bisa, tuh. karena akhirnya semuanya mandek. Ya kan? Akhirnya kelihatannya dia pendek tapi gendut gitu. Oh, Berarti jadi gendut. parameternya ya, parameternya yang berbeda ya dok. Jadi Betul. gendutnya itu yang dikira baik, padahal sebenarnya pendek dan itu stunting. Betul, Stunting, dan oleh karena itu dia harus di-plotting. Ini adalah salah satu dari kurva di buku KIA. Ya, jadi sekarang coba dicek masing-masing anaknya bukunya diisi enggak. Dan pada waktu penimbangan minta diisi. Isi dong. Ini halaman yang panjang badan per umur ya berarti. Betul ya, ya, ini adalah panjang badan berdasarkan usia. Jadi kita harus membedakan antara short stature dengan stunting. Karena tidak semua pendek itu adalah stunting. Kalau keturunan bisa aja kan dok ya memang. Bisa, pendek, bisa. gitu. Nah, seperti lihat kita pada yang ini adalah dia memang lahirnya sudah pendek. Tapi dia tumbuh sesuai kanalnya. Ya kan, milnya arah garis itu sama kayak atasnya betul, gitu ya. Betul. Nah, dia akhirnya di usia 6 bulan, 8 bulan dia tetap pendek. Iya. Tapi kalau kita lihat dia yang satu ini adalah dia lahirnya bagus. Kemudian dia mendatar. Nah, pada waktu ketemu di kita adalah dia sudah pendek. Nah, untuk bisa membaca ini adalah kita harus punya plottingan. Iya, titik-titiknya mesti jelas. Titik-titiknya harus jelas. Maaf dok, kalau kita bicara stunting ini tuh dia sampai berapa jauh ngedatarnya sampai bisa kita anggap dia stunting? Oke, stunting itu definisinya adalah min 2 SD ke bawah. Jadi berdasarkan kurva tinggi badan berdasarkan usia, tergantung dari jenis kelaminnya, usianya kita plotting min 2 SD ke bawah. Oke, berarti sekali aja ketemu min 2 SD ke bawah langsung kita anggap stunting kalau bentuknya begini? Betul, jadi kalau min 2 SD ke bawah kita tahu dia pendek, lalu kita tracing ke belakangnya. Lalu yang kemarin-kemarin gimana? Ya kan, apakah dia yang ini? Artinya dia growing, dia tumbuh, atau dia mendatar seperti itu. Oleh karena itu, stunting itu dikaitkan dengan malnutrisi kronik. Ingat, stunting tidak ada yang tiba-tiba. Kemarin baik-baik aja, terus hari ini tiba-tiba anak saya stunting, gitu ya? Nggak bisa. Jadi nggak mungkin. Jadi maka dia adalah kondisi dengan malnutrisi kronik. Oke, kenapa sih heboh banget stunting itu kita kejar harus selesai pada 1000 hari pertama kehidupan? Ternyata pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu diawali dari masa hamil. 1000 itu dari masa hamil hingga usia 2 tahun, ternyata fungsi pertumbuhan otak itu adalah mencapai titik maksimalnya. Nah, titik maksimalnya itu apa aja? Yaitu melihat, mendengar, dia mencapai puncaknya kurang lebih di usia 3 bulan. Kemudian bahasa, ya, dia mencapai puncaknya di 9-10 bulan, dan kognitif. Dan semua itu terjadi puncaknya di usia hingga usia 2 tahun. Jadi kebayang apabila modalnya kurang, ya kan, ini kan kayak bensin ya, modalnya kurang, dia pasti tidak akan mencapai titik maksimal yang harusnya dia punya. Oke, berarti artinya bisa sampai gangguan pendengaran, gangguan penglihatan gitu dong? Betul, artinya dia bisa gangguan bahasa, global delay development, gangguan perkembangan gitu ya. Keterlambatan yang paling kita takutin adalah kognitif. IQ-nya, ya kan? Betul, dan akhirnya 40 tahun ke depan negara kita menjadi ada satu generasi hilang karena dulunya dia stunting. Ya kan, sekarang IQ-nya nggak nyampe gitu loh. Akhirnya perekonomian turun, ya kan? Semuanya menjadi turun. Itulah yang ditakutkan. Apalagi Indonesia kan mau menghadapi bonus demografi ya, Nah, 2045. Jadi generasi itu harus dipersiapkan. Iya, betul. Nah, dokter, kira-kira apa cara yang terbaik ya untuk bisa memberikan istilahnya gizi yang terbaik juga Ya, nih mencegah. dalam 1000, pencegahan dalam 1000 HPK tadi dong. Jangan dulu dok, Jangan tahan dulu, dulu, dokter jangan jawab dulu. dulu. Karena ini menarik sekali ya, Iya, Dika ya. benar. Dan kita pastinya akan mendengarkan jawaban dokter ini setelah yang satu ini. Yes, Tetap jadi di Top Halo Dokter. Karena sehat itu Asik.
lagi di acara Halo Dokter Karena Sehat Itu. Asik, masih ngebahas soal stunting nih sama Dokter Novi. Tadi barusan Clara nanya, gimana caranya supaya kita bisa mencegah? Nah tapi kan gini ya Clara, kalau kita misalnya mau mencegah juga pastinya kita mesti tahu dulu ini faktor resikonya apa sih? Penyebabnya gitu kan. Mungkin boleh dok sambil secara singkat dulu aja gitu kan. Dan kemudian dijelaskan kira-kira apa sih yang bisa menjadi faktor penyebab ini pada stunting begini. Oke. Faktor penyebabnya secara garis besar hanya 2. Gak banyak ternyata ya. Cuma 2. Cuma 2 apa itu? Iya. Satu adalah kebutuhan yang meningkat. Yang kedua adalah asupannya yang kurang. Jadi yang masuk kurang atau kebutuhannya yang meningkat. Nah, masing-masing ini punya penjelasannya yang lebih lanjut, yang lebih detailnya. Monggo dok, mau pakai slide itu mungkin boleh, bisa silakan. Ya, silakan Dokter Novi. Iya, sebentar ya, kita lihat dulu. Ya. Oke, inilah penyebab dari masalah nutrisi. Kan stunting itu adalah tidak di depan, tetapi weight faltering atau kenaikan berat badan yang nggak bagus, gizi kurang dan gizi buruk, penyebabnya itu sebenarnya pada dasarnya 2. Kebutuhannya yang meningkat atau asupannya yang kurang. Kebutuhan yang meningkat kita bisa lihat ada 2 hal yang menjadi masalah. Memang penyerapan yang nggak bagus atau metabolismenya yang naik. Segitu gampangnya. Nah, penyerapannya yang nggak bagus bisa kenapa? Anaknya anemia, ya kan? Okay. Bisa juga anaknya sering mencret. Misalnya mencret ini berkaitan dengan kebiasaan cuci tangan. Kurang bersih ibunya. Kurang bersih. PHBS-nya kurang. PHBS. Iya, kemudian buang hajatnya di tempat yang tidak semestinya. Oh, masih banyak nggak sih dok sekarang dok di Indonesia dok? Masih banyak, masih ada di beberapa daerah ya. Mungkin tidak di Jakarta, tetapi ya di daerah-daerah masih ada. Dan itu yang harus kita perhatikan, ya kan. Infeksi, apakah alergi susu sapi gitu ya. Nah, sedangkan metabolisme meningkat, contohnya apa? Contohnya bayi yang lahirnya kecil. Loh, bentar dok. Kenapa bayi yang lahirnya kecil malah jadi naik metabolismenya? Iya, kenapa? Karena dia butuh untuk tubuh kejar membalas dari keprematuran Balas atau dendam berat ini. badannya. Iya. Lalu penyakit jantung bawaan, ya kan? Atau alergi yang lain. Nah, sedangkan asupan nutrisi yang kurang biasanya paling banyak penyebabnya adalah pengetahuan. Pengetahuan bagaimana caranya memberi makanan anak yang tepat. Bentar dok, itu yang paling banyak. Paling banyak Artinya penyebabnya. bukan kemiskinan yang paling banyak. Karena kan Enggak kalau sih orang, ya. maksudku gini, ada nggak atau banyak nggak orang yang sebenarnya nggak miskin-miskin amat nih, tapi emang nggak ngerti aja cara ngasih makan anak. Betul, betul Pengetahuan sekali. berarti ya, Iya, dok, berarti ya? miskin pengetahuan, bener miskin Betul. ilmu gitu. Iya, Banyak betul. dok kasusnya. Banyak. Jadi dia mampu ayahnya beli rokok misalkan. Oh iya. Ya. Sering Mendingan terjadi ngodot, di iya, mana-mana ya. bener. Tapi anaknya dikasihnya sayur mayur aja tanpa memperhatikan protein, tanpa memberikan lemak. Oleh karena itu sekarang kan pemerintah melakukan edukasi bahwa setiap anak itu harus diberikan protein hewan. Harus hewan ya? Harus hewan. Kenapa dok harus hewan? Harus hewan karena di dalam protein hewan mengandung asam amino esensial, which is yang badan kita nggak bisa buat. Bikin sendiri? Iya, Oke. dan ternyata untuk meningkatkan pertumbuhan linear, pertumbuhan otak, itu adalah membutuhkannya asam amino esensial. Yang dapat dari proporsinya hewani. kalau dibandingin hewani Betul. sama nabati. Nah, berarti gimana dok? Itu mesti dikombain nggak yang hewani sama nabati? Nah, yang lebih utama adalah hewan, karena nabati tadi adalah yang non esensial, yang artinya tubuh kita masih bisa bikin- membuatnya. Oh, makanya ayo mari kita makan kambing. Makan kambing Telur. hewani. Iya, tapi oh, kan nggak harus anak-anak. nggak harus kambing ya. Oh, Anak- sorry. telur lah kalau buat anak-anak. Saya lagi pengen makan kambing soalnya, maaf. Terus dok, terus. Oke, sekarang bagaimana sih langkah Nah, cegah? pertanyaan Clara tadi. Saya Betul terjawab ya, ya, Dok, ya. iya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah melakukan mengeluarkan Permenkes ya mengenai pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana stunting. Jadi Tahun 2022 baru ya? baru belum lama ya? ini, baru ya. Nah, oleh karena itu sekarang sudah dibuat skemanya. Pencegahan diawali semua adalah di tingkat posyandu. Jadi kuatkan posyandu kita, ya kan? Pastikan bahwa alat timbangnya adalah alat timbang yang benar. Sekarang gimana dok? Kalau kondisi kita di lapangan nih, tadi kan dokter sering ke lapangan Iya, nih. iya. Gimana dok? Udah cukup kuat belum posyandu Nah, kita? sekarang adalah pemerintah sudah mulai menyebar timbangan
yang menggunakan digital, di mana di belakang koma itu ada 2 digit. Jadi kalau dulu kan kita pakai Cari apa sih yang pakai ini batik yang digantung-gantung itu ya. Iya, ya kan yang pakai timbangan itu sekarang udah nggak dipakai. Oh, udah nggak dipakai lagi dong. Enggak, Justru sekarang kan posyandu banget itu. Itu trademarknya Khasnya posyandu. banget ya. Iya. Sekarang ganti semuanya. Baru pengen nyobain aku di situ. Bisa nggak muat tuh? Kayaknya nggak bisa Nggak ya, muat robek kayaknya. Oh, kayaknya. iya. Iya. Jadi selain ditimbang dengan alat yang benar, timbang dengan cara yang benar. Jadi bajunya harus dibuka. Oh. Dan orang tua yang diminta untuk anaknya ditelanjangin, jangan marah, ya kan? Sekarang kalau anaknya kecil tapi pakai baju, pakai jaket, pakai topi, jadi berat banget dong. jadi berat. Jadi bawa nggak bawa payung ya? Bawa barbel gitu. jadi nggak tahu berat badan aslinya ya Pampers kan? juga dong kayak Pampers ya? Benar, pampersnya harus dilepas. Kalau penuh ada BAB berat juga. Oh, Oke. Nah, yang ketiga adalah dilakukan plotting di buku KIA tadi. biar ketahuan. Sehingga kita bisa memilah menjadi 5 hal besar. Ya kan, kalau dia berat badan, tinggi badannya baik, tidak ada gagal tumbuh, maka dia timbang lagi di posyandu. Kalau dia sudah mengalami berat badan nggak naik aja, seperti yang tadi, harusnya naiknya 750 tapi naiknya cuma 500 gram. Atau berat badannya kurang, gizi kurang, maka dia sudah terindikasi rujuk ke puskesmas. Oke. Nanti di puskesmas akan ditata laksana oleh dokternya dan di situ ada poligizi, biasanya ada TPG-nya. Jadi harus ditangani oleh 2. TPG itu berarti tim ahli gizi. Ahli maksudnya? gizinya. Oke. Oke. Kalau dia gizi buruk tentu harus langsung ke puskesmas. Nah, kalau dia stunting dia harus langsung ke RSUD. Jadi ke puskesmas dia hanya sebagai singgah. Untuk dirujuk kemudian ke RSUD. Iya betul, hanya singgah karena kan alur pembayaran harus dia mampir dulu ke puskesmas. Tetapi nanti dia akan ditangani oleh dokter spesialis anak di RSUD. Oh, karena stunting itu udah jatahnya dokter spesialis anak ya, Clara ya? Betul, betul. Nah, sedangkan anak yang prematur atau berat badan lahir rendah, dia langsung ke RSUD. Jadi ini adalah skema yang sudah dibuat mengenai tentang dari pencegahan dan penata laksanaannya. Iya, dan kalau kita lihat tuh ya, Clara ya, apa namanya yang namanya pencegahan tuh sebagian besar dari algoritma ini, dari grafik ini tuh semuanya tuh kebanyakan pencegahan. Betul. Jadi kan memang yang kita harapkan sebenarnya adalah cegah. Mencegahnya Betul. itu yang harus benar ya dok ya? Ya, betul. Nah, sekarang bagaimana sih harusnya kita memberikan MPASI? Karena kan penyebab terbesar adalah pemberian MPASI yang tidak tepat. Nah. Baik dia tidak tahu ataupun tidak bisa gitu Iya, ya. Tapi iya. kan sebenarnya bisa diakali, ya Dengan? kan? Sebenarnya pemerintah sudah membuatkan ini di buku KIA. Buku KIA ini ada yang lebih baru lagi nih, saya belum update tahun 2022. Jadi dia sudah dibuat, jadi kalau dulu kan ya kalau di buku KIA-nya Mas Dika kan mungkin masih yang bubur kacang hijau ya. Masih hitam putih kayaknya belum ada warna tuh. Nah sekarang udah banyak nih yang isinya sudah benar, dikasih ayam, dikasih daging, dikasih ikan. Jadi intinya di dalam makanan anak kita harus mengandung 1 karbohidrat, oke, 2 harus mengandung protein hewan. Hewan ya. Betul, tadi ditanya berapa banyak kebutuhan hewannya, yaitu 10-15% dari total kalorinya. Kebutuhan kalorinya. Betul. Nah, jangan lupa diberikan lemak. Ini yang suka kita lewatkan. Takut ngasih anaknya lemak. Ya kan, lemak itu dia butuhnya 30-40% dari total kebutuhan kalorinya. Lebih banyak lemak daripada protein ya ternyata. Betul. Buat anak-anak ya? Iya, buat anak-anak. Dok, tadi ini ada gambar kelapa, maksudnya santan berarti? Betul. Jadi Oke. lemak itu bisa santan, bisa minyak sayur, minyak kelapa, apapun itu. Oh, berarti santan itu sehat tuh deh ya buat anak ya? Betul. Oh, Ya, mari masih makan dibutuhkan. rendang semuanya anak-anak ya. Mana bisa, nggak Nggak bisa, rendang. Oh, nggak sorry, bisa. maaf. Saya pikirnya kalau santan tuh rendang, oh berarti nggak selalu. Lagi Diapain dok? lapar ya, Nggak, Dika ini ya? tapi diapain? Agak sedikit sih memang. Diapain santannya biar sehat? Kan orang bilang santan nggak sehat katanya. Iya, santan ya dimasak. Misalkan kita mau bikin apa? Opor ayam. Oh. Boleh dong, opor ayam gitu ya. Pakai Jadi santan itu ya? Pakai santan kan Oh, opor. daun kelornya dibikin pakai santan. Iya, atau mau Saya dibikin roaming, emang pakai gulai. daun kelor ya? Oh, iya, Ya kan gulai Oh, kan bisa bisa juga. juga gitu ya. Jadi bisa atau ditumis pakai minyak gitu kan, margarin atau yang lainnya ya kan. Jadi itu juga harus dimasukkan. Jadi jangan takut-takut ngasih lemak. Enak jadi anak-anak ya, makannya masih bebas gitu ya, makan Betul. minyak, makan santan. Disiapin lagi. Saya mau jadi anak lagi ya, nggak bisa ya. Ya terus dok? Oke, kemudian jangan lupa vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini terdapat dalam sayur dan buah. Oke, jumlahnya tidak perlu terlalu banyak. Boleh nggak dikasih bumbu-bumbu? Boleh.
Ya kan, artinya mau kasih bawang merah, bawang putih, tergantung wilayah daerah itu terbiasa makan apa. Dari umur 6 bulan betul? Dari 6 bulan nggak masalah. Mau ngasih bawang merah ditumis gitu ya, boleh saja. Dan yang menjadi sering pertanyaan ibu-ibu adalah, boleh nggak sih dikasih garam gula? Ya boleh aja, tapi dengan jumlah yang tertentu, yaitu seperti ini. Oh, Ya, jadi bukan lagi makanan anak MPASI yang mulai makan itu hanya dikukus. Ya kan, kadang-kadang zaman kan dulu juga dok kayak cuman alpukat di blender doang gitu. benar. Dibikin apa pure apa namanya? Betul, terus hanya ngasih kentang aja. Oh, ya kan, enggak hanya ya ngasih harusnya pisang ya. aja. Nah, itu tidak boleh. Padahal harusnya warna-warni kayak gini ya dok. Betul. Ya, piringnya ya. Karena kita harus memenuhi kebutuhan karbohidrat, proteinnya, lemaknya, vitamin dan mineral. Sehingga kalau kita ngasih alpukat aja, Kurang. mana protein hewan? Iya harusnya nasi liwet lah minimal. Iya betul. Atau nasi rames. Nasi liwet. Oh bener lagi iya. Nasi liwet dikasih ayam atau dikasih telur dada gitu ya, tinggal teksturnya disesuaikan dengan usianya. Dibikin lebih lunak Betul. gitu. Oh, oke. Ya. Silakan dok lanjut lagi dok. Udah. Oh udah. Oh, menarik sekali. Silakan dok. Sampai slide-nya habis pun kita Saya lebih ke arah lapar sih. Saya ngebayangin banyak enak banget tuh kayak itu bisa makan santan, bisa makan segala macam. tanpa harus benar-benar diukur banget ya Iya, kalau orang dewasa. tapi gini ya. juga nih Clara nih, kita kan sekarang ngomonginnya juga tadi kalau misal itu kan tadi ideal dok, ya yang bagus-bagusnya. Tapi kan seringkali memang ternyata kalau misalnya tidak kesampaian itu akhirnya anaknya stunting dan dampaknya bisa kemana-mana kan. Betul Nah banget. makanya kita habis ini nih kita mau ngebahas nih dampaknya kayak apa nih Tuh, yang dokter kan serem-seremnya. sempat menyebutkan Aiki jongkok ya. Itu dia Nah, tadi, Aiki makanya jongkok itu kayak gimana tuh? abis ini kita akan undang ya Dokter Pandu yang memang jagonya ahli tumbuh kembangnya anak lah, Waduh. ahli syarafnya anak. Jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Nah ini makin seru ya pembahasan kita hari ini ya. Makin Kayak seru. bersama dokter-dokter yang stunning ini. Stunning bukan stunting. Stunning, hati-hati loh. Betul. Selisihnya tipis soalnya. Selisih tipis. Nah buat teman-teman yang nonton semuanya jangan lupa untuk kirimkan pertanyaannya. Karena semua pertanyaan yang masuk akan kita bahas secara tuntas. Iya, kemana nanyanya? Ke Instagramnya Halo Dokter TVRI dong. Itu dia. Dan biar makin lengkap gitu kan, makin jelas juga nih bahasan hari ini. Kita mengundang nih Dokter Pandu Cesaria. Pasti lahirnya normal nih. Oh enggak dong, lahirnya Cesar. Cesaria Lestari, spesialis anak, konsultan neurologi. Monggo Dokter Pandu, silakan. Halo dokter, Iya, selamat pagi. Pagi Dokter Nanti Pandu. Cesar atau normalnya kita tanyakan langsung kali. Yoi. Ini saya ganteng sendiri hari ini ya. Oh iya benar. Silakan Benar, Dokter benar. Pandu. Oke, Tadi gue pikir pas Dokter terima Pandu yang keluar laki-laki dok, tapi rupanya Tertipu ya. aku tertipu. Dokter apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dok, dokter ini kan konsultan neurologi, berarti ahli syaraf anak. Insya Allah. Insya Allah agak ragu-ragu begitu Loh, kayaknya. insya Allah. Dok, kalau anak kena stunting, seberapa heboh dampaknya ke syarafnya? Oke, kalau kita bicara mengenai stunting, biasanya yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya Iya, ya. pendek tingginya Anaknya aja. pendek, kelihatannya gitu ya, kurus gitu. Cuma yang kita kurang eksplorasi lebih dalam itu adalah sebenarnya definisinya itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Oh, Nah, oke. kan, Ada kembangnya di situ. Ada perkembangannya di situ, betul. kata kuncinya ya tentu saja masalah perkembangan itu sedikit banyak akibat dari perkembangan otak yang tidak terbentuk dengan baik pada fase-fase awal. Tadi 1000 hari 1000 hari. pertama. Nah, Kelahiran, tadi ya. sudah diungkapkan 1000 hari pertama kehidupan itu adalah fase yang paling kritis untuk pertumbuhan otak, sehingga kalau itu tidak terbentuk dengan baik, efeknya sampai dengan dewasa. Pertumbuhan tidak bisa delete, tidak bisa di-undo. Nggak bisa diulang lagi gitu maksudnya Nggak pertumbuhannya. bisa. Tapi dokter kalau melewati misalkan karena 1000 ya, kalau 1001 kedeteksi. Agak hitung-hitungan ya. Itu Iya kan setelah Separuh, 1000 hari kira-kira masih Telat nggak? iya. Jadi kita bicara dalam 1000 pertama itu 80% perkembangan otak itu sudah terbentuk ya. Iya. Sehingga kalau misalnya kita terlambat menemukan, jadi anak umur 3 tahun misalnya atau 3,5 tahun baru kelihatan, oh ternyata dia pertumbuhannya tidak baik, perkembangannya
setelah kita evaluasi, oh perkembangannya juga nggak baik, itu Terlambat berarti gitu sebenarnya biasanya. udah sangat sulit untuk dia bisa catch up untuk mencapai bagaimana performa sekolah dulu deh yang paling dekat. Sekolahnya biasanya akan lebih rendah. Begitu juga dengan IQ-nya. IQ-nya. Oke dok, maaf ada slide mungkin dok yang Ada, pengen ada. sampaikan? Nah silakan Boleh. mungkin biar lebih clear ya Clara ya. Betul. Oke. Monggo dokter Pandu. Oke, kita lihat ya. Kalau saya di sini kan mungkin hanya menitik beratkan pada perkembangan anak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gangguan pertumbuhan dan perkembangan, sebenarnya definisi stunting itu kan di sini adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya. Kenapa kok bisa ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan? Tadi sudah diungkapkan kekurangan gizi. Jadi tidak hanya anak dengan dengan ekonomi sulit, tapi bagaimana orang tua tidak bisa memberikan gizi yang cukup, tidak tahu cara gizi yang seimbang itu bagaimana, sehingga dia menyebabkan gizinya kurang, menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, gizi yang kurang sebenarnya ini panahnya bisa saling ke sini bisa gitu ya. Kekurangan gizi juga dapat menyebabkan infeksi berulang. Infeksi berulang juga dapat mengakibatkan kekurangan gizi dan itu mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, satu lagi yang sering sekali terlupakan adalah stimulasi psikososial yang tidak memadai. Jadi maksudnya apa? Zaman sekarang, zaman gadget, zaman anak lebih mudah ya dalam tanda kutip orang tua untuk memberikan gadget sehingga oh itu juga stimulasi kok gitu. Jadi mungkin agak sedikit melenceng dari stunting bahwa bisa saja anak dengan gizi baik, tidak infeksi berulang, tapi stimulasi psikososialnya tidak memadai juga bisa menyebabkan gangguan perkembangan. Nah kalau gitu mungkin tumbuhnya bagus tapi perkembangannya nggak bagus. Oke, ya kan sedangkan kalau stunting itu bisa terjadi dua-duanya dan gitu. perkembangannya. Yang sering terlupakan adalah ya kita melakukan tadi Dr. Novi sudah menjelaskan, kita melakukan screening, kita melihat berat badannya, tinggi badannya, kita plotting. Yang suka terlupakan itu adalah lingkar kepala. Lingkar kepala pada bayi 0 sampai 12 bulan itu dia harus bertambah 1 cm minimal, 1 sampai 2 cm. Oke, jadi ada kurvanya di dalam buku KIA yang pink itu, selain berat badan, tinggi badan, juga ada lingkar kepala. Itu sampai 12 bulan aja dok? Artinya udah umur 2 tahun nggak perlu cek lagi? Tetap perlu, cuma kan tadi 0 sampai 12 bulan itu kenaikannya memang pesat tuh, 1 sampai 2 cm. Tapi kalau terus setelah 12 bulan dia 1 cm, 2 cm terus ya nanti kan jadinya besar sekali. Jadi sombong. Jadi sombong. Jadi memang pesatnya di situ. Nah, itu yang suka terlupakan bahwa anak dengan gizi kurang, dengan gangguan pertumbuhan, seringkali pertumbuhan otak pun terjadi masalah dan itu sebenarnya bisa dilihat paling simpel adalah melihat lingkar kepalanya dia lebih kecil dalam kurva dan itu ada di buku KIA-nya. Jadi kalau mau iseng dibuka-buka orang tua tuh oh ini ada nih kata tadi Dr. Novi saya dengar harus minta sama petugas medis yang melakukan imunisasi misalnya tolong dong diplot kalau nggak kelihatan gitu. Dokter itu kan secara kuantitatif ya. Itu secara kuantitatif. Kalau kualitatifnya misalkan perkembangan dilihat anak gitu. yang dilihat. Bagaimana ya? Oke, kita lihat ya. Sekarang tadi kan kita bicara bahwa pertumbuhan otak itu 1000 pertama kan. 80% itu di 2 tahun loh gitu. Jadi ini benar-benar masa keemasan yang tidak bisa kita andu kalau memang kita udah stuck di situ. Nah, kalau dilihat gambar yang di sebelah bawah itu sebenarnya bagaimana otak kita berkembang. Yang pertama pada saat dia lahir, itu dia memang sudah ada nih. Jadi sudah terbentuk, kemudian yang pertama kali terbentuk tadi mungkin sudah diungkapkan masalah sensori. Sensorinya, jadi anak baru lahir udah bisa dengar, ya kan? Dikasih suara kenceng dia kaget. Gitu. Tapi dia tidak bisa melakukan identifikasi arah suara dari mana. Gitu nggak bisa. Nah, kita kan dengar suara tek-tek nasi goreng. Nasi goreng asli lagi lapar, cepet banget itu. Kalau Dika kayaknya langsung keluar. Iya, langsung sprint saya. Tahu kan arahnya di mana. Nah, itu 4 bulan tuh bayi baru bisa identifikasi arah suara. Oh, ada suara di kanan. Oh, ada suara di kiri gitu. Walaupun kemampuan sensorik udah ada dari sejak lahir, namun karena
otaknya belum terlalu berkembang dengan baik, dia belum bisa tahu identifikasi, dia belum tahu oh ini ibunya. Bayi baru lahir belum bisa senyum kan, nangis doang, atau senyum-senyum sendiri. Begitu udah 2 bulan diajak senyum baru bisa senyum karena kebutuhan otaknya baru mulai berkembang. Kalau kita lihat di sini di 3 bulan nih mulai rame kan. Ini rame ini apa? Sinaptogenesis. Jadi saling nyambung, betul. Saling nyambung satu sama lain. Kemudian di 24 bulan nih udah rame betul, makin nyambung satu sama lain, plus dia terbentuk mielinisasi yang baik. Mielinisasi itu apa? Supaya saraf bisa bekerja dengan baik, dia harus membuat si selubungnya itu memiliki kemampuan mentransfer data, betul. Lewat Bluetooth nggak tuh? Mentransfer data dengan baik sehingga cepat. Jadi nggak. Jadi artinya dengan proses tadi mielinisasi itu harapannya lebih cepat lah tuh data-datanya dikirimkan. Lebih cepat datanya. Jadi di 5G di 24 bulan. Jadi dia ini udah harus seheboh itulah jadi kemampuannya. Nah, nanti dilihat di 6 tahun kok kayaknya lebih nggak serame itu ya gitu ya. Karena pada saat itulah terjadi pruning. Pruning itu apa sih kan kalau kita berkebun kan kita motong-motong daun. Nah, yang ini dianggap nggak perlu. Nah, betul, di otak itu juga begitu. Bagaimana tapi dia akan menjadi lebih kompleks, cuma kebutuhan si sel-sel saraf yang tidak diperlukan nanti akan lama akan menjadi lebih sedikit, tapi menjadi lebih kompleks. Nah, sinaptogenesis atau mielinisasi segala itu membuat dia lebih kompleks, lebih nyambung, segala itu dibutuhkanlah nutrisi. Protein terutama, karbohidrat, lemak. Tadi kan Dokter Novi sempat bilang lemak itu diperlukan loh anak 2 tahun kurang. Tapi lemak yang kayak gimana sih Dok? Sebenarnya kan lemak ada banyak ya. Tadi kan oke lah contohnya santan, tadi kan bagus. Tapi kalau jeroan kan lemak juga tuh. Masa kita anak kasih jeroan? Kan ada lemaknya, ada lemak bagus, lemak baik ya, yang kurang bagus. Nah itu kan nanti kan kita bisa lihat kayak yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Lemak sejenis rantai panjang, rantai pendek, mungkin Dokter Novi yang lebih tepat nanti menjelaskan ya. Tapi yang jelas kebutuhan lemak itu jangan ditawar untuk anak karena memang salah satunya buat otak. Untuk perkembangan otak, untuk mielinisasi tadi itu supaya dia transfer datanya cepat. Nah, mau nanya Dok, kan tadi ngomongin 5G juga ya. Akhir-akhir ini kan banyak banget tuh anak masih yang kecil udah dikasih berbagai macam mainan, gadget apalagi. Nah, itu ngaruh nggak sih dan pengaruhnya tuh baik atau buruk sebenarnya Dok? Untuk terhadap ini masalah sinaptogenesis tadi itu loh Dok. Kita bicara tadi kan kalau lihat sebelumnya ini kita lihat yang awal dulu. Kalau kita lihat di sini kan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Gadget itu memiliki walaupun dia informasi banyak dan memang pada anak kurang dari 4 tahun kita perlu banyak memberikan informasi tapi tidak usah terlalu detail karena nanti kemampuan untuk memilah-milah dan detail informasi itu di 4 tahun ke atas, 6 tahun ke atas. Jadi kita banyak aja kasih tahu macam-macam tapi yang singkat gitu. Nah, tapi yang perlu kita ingat adalah kita perlu jeda antara kita memberikan informasi dan otak memproses. Karena itu tidak terjadi pada gadget. Karena satu arah doang. Iya, mereka kan terus ya. Mau ngerti, mau tidak, hajar mau berespon atau tidak, hajar. Gitu. Itu yang jadi masalah sebenarnya Dok ya? Sebenarnya itu yang menjadi masalah. Nggak ada feedback. Tidak ada feedback, tidak menunggu dia paham atau tidak. Berbeda dengan kalau kita ada di sebelahnya nih ya. Gadget mungkin masih oke lah. Tapi kalau ada kita di sebelahnya sambil kita lihat itu apa. Batikan dulu, tunggu dia respon. Nah itu baru namanya stimulasi psikososial yang menggunakan instrumen. Meskipun gitu kan. nonton Dora ya, Dora itu kan ngasih waktu tuh. Apakah dia melihat semut, diem dulu kan dia. Tapi kan nunggu respon dulu berarti. Nah, Dora kan nggak tahu kalau anaknya sebenarnya masih dari mana semutnya gitu. Dora udah jalan lagi gitu kan. Jadi memang alat gadget itu akan digunakan sebagai instrumen gitu. Jadi kita tetap ini tuh salah satu komponen yang penting untuk tetap menjaga bahwa tidak terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Lanjut lagi Dok. Lanjut ya. Nah, sekarang tadi yang kita lihat. Nah, gambaran si sel ini memiliki sel saraf ini akan membuat dia akan menjadi semakin kompleks kalau nutrisinya bagus. Kalau kita lihat ini dengan ini kan agak sedikit berbeda ya. Yang di sini sepi. Yang di sini agak lebih ruwet. Bukan berarti ini tadi gambaran yang anak lebih besar, tidak. Tapi yang ini adalah otak anak dengan memiliki masalah malnutrisi. Ini yang
nutrisinya cukup. Oke. Dia tidak sekompleks ini sehingga dia tidak dapat memilah-milah informasi dengan baik, tidak cepat menerima rangsang dan kemudian melakukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan kata lain, IQ-nya kalau kita cek biasanya lebih rendah. Kalau kita lihat di sini nih, ini ada salah satu studi yang dilakukan. Studi ini studi yang sangat panjang karena dia 40 tahun mengamati kelompok anak dari yang malnutrisi dibandingkan dengan yang nutrisinya bagus. Oke dok, kalau udah kadung kayak begini dok, yang udah jadi jarang begini kan, kita bisa apa biar jadi rame lagi? Jangan jawab sekarang dok, monggo kita duduk dulu. Pakai masa nggak sih? Iya. Masa bayaran ya? Iya makanya gitu. Gimana Clara kalau misalnya juga ada yang pengen nanya, monggo silakan. Tanya sebanyak-banyaknya hanya di Instagramnya Hal Dokter TVRI. Karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dan juga tadi yang barusan. Iya, pertanyaan. Gimana cara nolongnya itu kalau betul, udah sempit? apakah harus memanggil masa bayaran? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Hanya di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngomongin soal stunting bareng Dokter Novi sama Dokter Pandu. Dok, jadi gimana tadi kalau misalnya udah kadung sepi, itu udah terjun sepi, biar rame lagi gimana? Sel otaknya ya. Sel otaknya. Bagaimana membuat supaya dia lebih bagus lagi. Sayangnya, ini nggak enak nih kabarnya. Sayangnya kalau memang dia sudah dari awalnya ada masalah malnutrisi terutama, itu akan sangat sulit untuk bisa membuat dia lebih bagus dibandingkan mereka yang tidak ada masalah nutrisi. Oh, itu kabar nggak enak. Berarti udah terlambat lah hitungannya. Udah terlambat. Tapi berarti nggak bisa ada cara apa gitu buat maksimalin? Implan kali ya? Nggak bisa dong, tambah-tambahin. Implan nggak bisa. Bukan rambut. Nggak bisa. Jadi yang memang kita bisa tetap kejar adalah stimulasi psikososial dan kemudian memberikan nutrisi yang cukup baik supaya dia IQ-nya tidak terlalu turun. Berarti artinya lebih ke arah nyelamatin jangan parah-parah amat gitu ya? Nggak bisa samain nama yang nggak stunting. Betul. Kalau kita lihat-lihat di Indonesia tuh kita di Asia Tenggara itu kita termasuk yang paling bawah loh IQ-nya. Jadi ya karena memang masalah stunting yang dulu-dulu belum sempat bisa tertangani dengan baik, mudah-mudahan ke depan nanti lebih baik. Oke, dok, punten dok, kita kayaknya mesti ke Instagram dulu nih, karena udah ngantri Instagram. Boleh dok ya? Kita cek dulu Instagramnya dari siapa nih, Clara nih, coba kita lihat. Nih, monggo. Yosiadi Hartono, waduh ini bapak-bapak parenting ya. Izin bertanya dok, anak saya lahir prematur 28 sampai 29 minggu. Saat ini BB 8,3 kilogram. Panjangnya 71, apakah dikatakan stunting? Nah, monggo, siapa yang ingin menjawab? Lalu Dokter Novi mungkin? Iya, terima kasih. Jadi ini Bapak ya? Iya. Kayaknya Bapak ya? Bapak Yosi. Bapak Yosi, jadi Bapak Yosi kita harus hitung dulu nih. Dia lahirnya berapa, sekarang usianya berapa. Nah jangan lupa pada anak-anak dengan prematur kita masih menggunakan usia koreksi. Usia koreksi. Dibenerin, berarti dihitung lagi gitu ya? Iya betul, jadi kayak sekarang kan dia 29 minggu, berarti kita nggak bisa, misalkan dia lahirnya bulan Juli, sekarang apa? Sekarang bulan apa? November, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, kan harusnya sekitar 3 bulan setengahan lah ya usianya. 2022 tapi. Oh tapi 2022, berarti udah setahun gede. Udah kuliah kayaknya anaknya, belum. Nah jadi kita masih tetap harus menghitung usia koreksi tuh, karena dia masih di bawahnya usia 3 tahun. Oh gitu sampai 3 tahun. Betul, nah nanti kemudian kita hitung, kita plotting berdasarkan berat badannya, berdasarkan tinggi badannya, berat badan berdasarkan tinggi, anaknya laki atau perempuan, di sini juga nggak disebut tuh, ya kan? Nah dia ada di titik mana? Oke, artinya kita memang mesti ngeliat bu kayaknya lagi sih kalau mau dan ke posyandu ya. Datang ke posyandu ya. Jadi gitu ya Pak Yosi ya. Berikutnya ada siapa di Instagram? Ada Mangga. Nah, silakan. Ibu Rusmiyati. Dok, anak saya lahir dengan BB 2,3, tingginya 43, sekarang usianya 13 bulan, Dok. BB-nya 7,6 dan tinggi 75. Apa itu termasuk ke stunting, Dok? Anaknya aktif sih dan makannya banyak juga. Minum susunya juga kuat, Dok, ngabis-ngabis. Di sini yang serunya begini, ini kita kan lagi-lagi kita nggak tahu kayaknya ya, kita nggak bisa langsung judge, oh ini stunting. Tapi Dok, anaknya aktif. Makannya banyak. Ini mungkin nggak dia misalnya stunting gitu? Iya, jadi kalau kita lihat yang pertama poinnya adalah dia lahir 2,3, tinggi badan 43. Itu gimana? Pertanyaan saya, dia cukup bulan atau prematur nih?
Karena kalau misalnya 2,3 dengan tinggi 4,43 itu kecil loh. Ya, itu kecil. Nah, kalau dia lahirnya cukup bulan, berarti dia IUGR, intrauterine growth retardasi. Atau dia sudah mengalami malnutrisi dari perut ibunya. Ya kan, kalau dia lahirnya cukup bulan. Tapi kalau lahirnya dia kurang bulan, oke lah dia masih sesuai. Wajar jangan lah ya lupa 13 bulan masih menggunakan usia koreksi. Seperti itu. Nah, kita lihatlah secara garis besarnya saja, 13 bulan kita anggaplah ya, kemudian 7,6. Tentunya kurang kalau kita anggap dia cukup bulan ya dengan berat badan lahir kecil. Kan kalau misalkan 1 tahun itu kurang lebih harusnya sekitar 8 kilo gitu ya, 8 kilo ke atas ya, 8 sampai 9. Ada yang bilang 3 kali dari berat badan lahir, tapi hati-hati dengan kalimat itu, dia lahirnya kecil nih, berarti kan kita nggak bisa pakai 3 kali berat badan lahir. Itu kalau normal ya berarti ya? Iya, betul. Cukup. Jadi nggak bisa kita pukul rata, oh semuanya 3 kali berat badan lahir, nggak bisa. Nah, lagi-lagi adalah aktif itu tidak menjadikan suatu indikator anaknya tidak kenapa-napa gitu loh. Ya kan? Banyak yang bilang, nggak apa-apa dok, anak saya kecil, tapi aktif, nggak bisa diem gitu ya. Nah, karena aktif itu yang tadi Dokter Pandu bilang tidak berhubungan dengan sensorik, apakah dia dengan IQ-nya. Nah, itu yang tidak bisa menjadikan indikator aktif atau tidak aktifnya gitu. Oke, jadi sekali lagi Bu Rusmiati memang harus lihat KIA-nya lagi. Bukunya nih. Jangan-jangan memang bisa saja ya Bu Rusmiati ternyata ada masalah, entah itu stunting atau apapun yang lain. Tapi memang anaknya kelihatan masih aktif gitu ya. Jadi baiknya memang harus langsung ke dokter ya. Langsung cek aja, paling nggak ke posyandu lah minimal ya. Next lagi, berikutnya ada siapa di IG nih? Siapa nih Clara? Bu Desi Herlina SHR. Halo dokter, saya mau nanya, anak saya umurnya baru 3 tahun 9 bulan dengan berat badan 12,8 dan tingginya 96. Apakah dia termasuk stunting? Atau gimana? Anak saya laki-laki. Apa gimana ya? Lalu anak saya perempuan umur 1 tahun 4 bulan dengan berat badan 9 kilo dengan tinggi 77,6. Apakah normal? Ini anaknya 2 dong. Anaknya 2 gimana? Iya. Mau cewek dulu apa cowok dulu? Nah ya, jadi lagi-lagi buku KIA. Jadi kebayangkan buku KIA ini penting banget loh. Betul. Ya, dan itu sudah disebarkan gratis. Harus dipakai dong ya? Dipakai dong, ya kan? Dipakai oleh ibunya juga menyadari bahwa anak saya harus diploting, dan tenaga kesehatan dari tingkat posyandu sampai rumah sakit juga harus plotting. Ya kan? Tidak hanya menimbang, saya nimbang tapi tidak diploting, lalu apa gunanya? Yes. Ya kan? Jadi harus diploting dan kemudian dibaca. Itu. Jadi sebenarnya gini ya Clara ya, yang aku tangkap dari 3 pertanyaan ini adalah kita nggak bisa memastikan karena kita nggak ngeliat buku KIA-nya. Betul. Artinya sepenting itu loh, udah ada 2 spesialis nih, tapi nggak bisa menjawab karena kita nggak tahu buku KIA-nya. Harus dia tracking sebelumnya. Iya, makanya kenapa jangan lupa buku KIA tuh dipakai. Gitu sebenarnya dok ya, artinya dipakai, di-plotting juga supaya ketahuan. Gitu. Nah, kalau terkait yang saraf tadi ya, kira-kira di buku KIA itu ada nggak sih? Gimana dok? Mungkin ada lagi dok yang mau disampaikan soal buku KIA? Ada, sebenarnya saya ada. Kalau boleh saya lihatkan slide-nya ya. Terakhir mungkin dok kita persingkat dok ya, kita agak cepat sedikit ya. Monggo silakan, bisa dibuka lagi slide terakhir. Ya, silakan dok. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat, nah ini kan buku KIA ya, buku pink itu tadi ya. Buku pink, nah ini yang penting dilakukan itu sebenarnya ada 3. Pertumbuhan, berat badan, tinggi badan, perkembangan, sama lingkar kepala. Perkembangan, kemudian imunisasi. Bukan datang cuma buat imunisasi ya. Nah ini yang bisa dilihat oleh orang tua. Ini untuk anak 9 bulan. Jadi anaknya udah bisa duduk mandiri belum? Anak 9 bulan tuh harusnya udah bisa. Ini aktif anaknya, guling-guling, tapi nggak bisa duduk. Berarti dia ada perkembangan. Harusnya maunya ini ya semua. Jadi kalau ada tidaknya. Ada tidak, berarti orang tua bisa bertanya. Ini dilakukanlah mandiri. Berarti ini sebenarnya screening ya dok ya, untuk bisa mengetahui ini perkembangannya on track apa enggak. Yes. Dokter Pandu, terima kasih banyak. Intinya begini ya pemirsa ya, kita tadi dapat banget pesannya buku KIA itu dipakai. Dan biar bisa kepake berarti mesti rajin juga ke posyandu ya dok ya, untuk kemudian kita pantau anak kita jangan sampai kita nggak sadar kalau dia kena stunting gitu. Clara. Jadi ini memang
penjelasan dokter pemaparannya luar biasa ya. Kita jadi benar-benar clear nih antara gizi buruk dan stunting dan kegunaan daripada buku KIA tadi. Sangat-sangat membantu para orang tua. Nah, terima kasih banyak nih untuk Dr. Novita dan juga untuk Dr. Pandu atas penjelasannya, dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang telah menonton kami dengan setia. Nah, jangan lupa terus saksikan Halo Dokter. Iya, kalau yang kelewatan juga bisa ya nonton di YouTube TVRI Nasional. Jadi saksikan terus Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah.